Pak Sairi, di Root Indonesia Power sekarang siapa Pak? Asin sedikit Pak, Masya. dia itu dari supervisor laboratorium Pak. Wah, itu hebat Pak. Dia itu ustadz ya, waktu di Suralaya suka jadi khotib Pak. Paten Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah hari ini IKPLN TV menyapa teman sahabat dari Bogor yang posisinya di Bogor. Ya Pak Sairi Jafar Pak ya. Pak Sairi Jafar ini pensiun tahun 2010 Pak ya. Betul. Di Indonesia Power Pak ya. Betul Pak, di kantor pusat. Di Gatot Subroto Pak ya. Terakhir, saya itu betul, kantor pusat. Pak. Baik Pak, sehat Baik. Pak, baik. Alhamdulillah. Nah, Pak Sairi. Bapak gimana? Alhamdulillah sehat-sehat aja, Pak Sairi. Pak Sairi Baik, ini Pak. Pak Sairi ini kan pensiun tahun 2010 ya, Pak ya. Ya Pak. Dari catatan di IKPLN, Pak Sairi ini setahun kemudian langsung mendirikan salah satu usaha laundry, Pak ya. Betul, laundry Pak. Bisa ceritakan nggak Pak, gimana ceritanya bisa sampai sekarang bisa memperkerjakan ada beberapa karyawan di tempat usaha Bapak? Saya kan pensiun tahun 2010 karena uang jasa dan uang penghargaan Pak ya. Nah, terus ini anak saya bilang gimana kalau kita usaha juga nggak terlalu besar juga. Akhirnya saya berunding dengan istri saya, gimana buka usaha aja kecil-kecilan. Pertamanya kecil-kecilan Pak. Pada tahun 2011 Pak. Rawabadak, daerah Rawabadak, Koja. Di Tanjung Priok kan pertama itu hanya 2 orang Pak. Awal, saya cerita dari awal ya Pak. Baik. Orang terus ya buka kios itu cucian rata-rata 100 kilo Pak awalnya dengan 2 karyawan waktu itu. Karena rupanya kita pelanggan kita banyak, kita buka lagi cabang Pak. Masih daerah Priok juga Pak. Nah, terus bertambah karyawan, kita tambah karyawan. Itu karena kita pertama awalnya buka per kilo, Pak. Jadi per kilo awalnya kita buka rata-rata 100 atau 150 kilo per hari, Pak. Itu awalnya. Nah, Pak, jadi 3 kios ya, Pak. Nah, dengan berkembang itu ya kita tetapnya alhamdulillah pelanggan kita bertambah Pak. Terus satuan kita buka juga satuan Pak. Satuan ada yang berapa jam misalnya, ada yang 3 jam, jadi variasi Pak. Nah, untuk yang kiloan itu paling lama 3 hari Pak, selesai cuciannya. Nah, itu sementara itu Pak, saat ini pandemi, ya alhamdulillah rata-rata memang ya sekitar 150 masing-masing kios. Kan ada 3 kios. Nah, setelah itu ada Nah, setelah pandemi ini langsung drop Pak.
ya sekitar 50%, Pak. Jadi banyak yang nyuci di rumah jadi pelanggan-pelanggan kita. Ya, dan lagi mungkin masalah itu untuk 1 kilo itu kita 8.000, Pak, sekarang. Dari awal 6.000, biaya operasionalnya juga meningkat dan kontrak kios kita juga naik. Akhirnya kita perhatikan itu yang utamanya, Pak Muar. Jadi sementara ini saya terus terang tetap sekitar 50% dari sebelum pandemi. Jadi mungkin rata-rata sekarang ya antara 75-100 lah maksimal per hari yang kiloan. Ya, yang satu agak menurun, Pak. Jadi mungkin sekitar 50%. Nah itu, Pak. Yang berarti berjalan dan karyawannya sekarang 6 orang, Pak. Oh, karyawannya 6 orang, Pak ya? 6 orang sementara ini, dan lagi kios saya belum sebut. Akhirnya saya jual. Jadi sekarang saat ini punya 2 kios saya. Punya orang lain, karena dia berminat saya jual. Karena kalau saya teruskan malah beban. Gitu. Ya sementara itu, Pak, kalau ya yang perlu saya jelaskan. Mulai merangkak lagi, Pak. Oh gitu ya, alhamdulillah. 6 karyawan, Pak ya, di tempat Bapak ya, laundry ya. Sekali gimana, Pak? Membuka usaha itu apa, Pak? Apa gimana cara yang kita ngontrak, terus mungkin gimana kita pakai mesin cuci, Pak ya? Kita ngontrak kios, Pak. Ya. Awalnya kita kontrak 1 kios, Pak. Setelah ada karyawan 2 orang awalnya, terus kita kontrak, terus ada mesin mesin pengering head dryer. Ya awal sekali ya, Pak. Promosi pakai spanduk, ya alhamdulillah meningkat, Pak. Iya. Ya enggak. Terus jadi istilahnya alat-alatnya mesin cuci, terus pengering. Jadi kita nggak mengandalkan matahari, Pak. Pakai setrika uap. Jadi cepat untuk penyelesaiannya, Pak. Jadi kadang-kadang 2 hari itu udah selesai, Pak. Kita harus konsisten 3 jam minimal, maksimal 12 jam. Kalau boleh tahu modalnya berapa, itu, Pak? Pak Muar? Kira-kira modalnya berapa, Pak? Modal awal, Pak, udah termasuk kontrak mesin, kontrak, terus saya punya deterjennya khusus, Pak. Punya ini langganan. Jadi kita nggak pakai deterjen yang umum dijual lingkungan dan harum, dan pokoknya tidak mengecewakan lah, Pak Muar. Makanya pelanggan kami punya jadi malah udah langganan itu udah tetap. Modalnya, Pak, modalnya berapa, Pak? 60 juta, Pak, awal. Ya itu diambil dana pensiun. Nah, itu kita punya member, Pak. Jadi itu member tetap itu ya itu yang andalan kita, Pak. Di perjalanan gimana, Pak? Perjalanan di usaha mungkin gimana, Pak? Ada hambatan atau apa, Pak, di tengah perjalanan mungkin, Pak? Perjalanannya, Pak, hambatannya hanya masalah karyawan, Pak. Karyawan itu ada yang jadi itu yang jadi masalah. Kalau yang lainnya nggak ada hambatan, Pak. Lancar sebagai karyawati, Pak. Jadi nggak ada yang karyawannya dari awal sampai saat ini. Yang pokoknya yang pegawai yang mengerjakan, baik itu nyuci, setrika, lipat, pati semua, Pak. Saya pernah sampai 10, Pak. Tapi karena pandemik ini ya
Saya kurangin, kan hampir UMR Pak upah mereka Pak. Masya Allah. Berarti udah berapa tahun itu Pak? 2000, udah berapa tahun itu usaha ini Pak? Persis 10 tahun 10 tahun ya. Pak, tahun Iya. ini. Saya 2013 itu 1 M Pak, untuk 3 kios. 1 M Pak. Di masa-masa pandemi ini Pak, Ya, mungkin karena bagaimana Pak? mungkin ada teman-teman pensiunan kalau mau konsultasi sama Bapak, bisa Pak ya? Gimana kita merintis untuk usaha laundry ini Pak? Ya bisa Pak. Nah, saya tadi mungkin dari modalnya berapa, Ya. tempatnya di mana. Karena anak saya sudah banyak rekan-rekan yang lain dibantu oleh anak saya. Jadi Pak Ansori namanya, Ansori Rahman. Ya. Itu, dan semua sebetulnya teknik. Jadi saya hanya ini aja lah, main di belakang membantu saja. Yang sebetulnya apanya dropping segala macam itu, pokoknya setiap bulan itu nggak pernah telat Pak. Jadi tepat waktu terus itu istilahnya membantu pelaksanaan operasional laundry kita. Dan karyawan kami lembur, dapat kalau setiap ini ada ini bonus, terus THR, terus kalau lebaran mayoritas dari Pekalongan dan Brebes. Jadi setiap lebaran sebelum pandemik kami sewakan mobil ini mesin. Itu Pak, kesejahteraan kami perhatikan dan kesehatannya kami tanggung semua Pak. Alhamdulillah. Ya dengan sedikit ya kita harus memperhatikan kesejahteraan, karena saya sendiri kan mengelola SDM Pak. Indonesia mengelola pada saat saya masih aktif. Jadi tahu apa kebutuhan halaman yang saya dapat dari kantor, saya terapkan di dalam usaha saya Pak. Nah, dulu bekerja, sekarang mau kerjain ada karyawan. Alhamdulillah banget Pak ya. Ya betul Pak, alhamdulillah merasakan bahwa saya dulu karyawan, sekarang saya punya karyawan, jadi Ya, kita bosnya karyawan ya. Ya karena saya juga dulu waktu di kepegawaian atau merugikan. Kalau memang udah haknya, misalnya dia naik pangkat, naik golongan, itu nggak pernah saya istilahnya menghambat. Dan dulu saya pernah di Kamojang itu sejak Pak Arnanto, mungkin Bapak kenal Pak Arnanto Pak, kepala sektornya. Ya. Ya. Nah, baik Pak Sairi, mungkin ada nasihat Bapak? Ada pensiunan PLN, baik itu anak perusahaan maupun PLN, uang yang kita dapat itu sebetulnya udah cukup memadai, istilahnya buka usaha, bisa beli rumah, bisa beli mobil. Itu Pak, saya lakukan nanti memasuki pensiun atau yang sudah pensiun, berdayakanlah itu. Jangan istilahnya kita gunakan uang tersebut tanpa bermanfaat. Itu Pak. Kalau saya manfaatkan, saya beli rumah, saya beli mobil, saya buka usaha. Gitu Pak. Karena saya memang dapat rumah dinas Pak. Hanya kita nanti ini kan perlu usaha sendiri, rumah usaha sendiri. Dan akhirnya rumah yang punya kita itu TLTU Suralaya Pak. Saya dapat rumah di sana Pak, gede. Dengan itu, nah itu Pak, dengan uang itu saya benar-benar manfaatkan. Jadi pesan pada teman-teman, ya manfaatkanlah itu. Karena sudah cukup baik maupun uang penghargaan. Udah alhamdulillah Pak, karena
kalau saya nggak kerja di PLN mungkin ini gitu. Jadi benar-benar mensyukuri, dan putra-putri saya juga cukup berhasil, Pak. Jadi yang satu sudah bekerja di Nestle, istilahnya dia sudah mapan lah, jabatannya sudah cukup tinggi, mungkin lebih tinggi dari saya. Wah, anak saya kedua dokter, ya alhamdulillah sekarang praktek di Bogor. Udah punya cucu Bogor nih 3 yang di Medan, karena anak saya tugas di Medan. Itu yang laki, Pak. Anak saya laki. Satu punya cucu 5. Itu Pak Muar. Jadi betul-betul saya mensyukuri sekali saya bekerja di PLN, karena setelah berusaha untuk menambah MP, Pak. Ya kan. Karena kalau kita hanya mengandalkan kita, iurannya juga kecil. Masa kita mengharapkan pensiun gede, nggak mungkin, Pak. Setelah 92 nanti dengan gajinya berubah, bukan golongan pokok lagi kan waktu itu. Ya itu Pak, pesan saya sama teman-teman itu, kalau nanti ada yang berminat mengikuti jejak saya, bisa saya yang tadi kontak ke Bapak. Baik. Gitu Pak Muar. Baik, Pak Sairi. Baik. Pak Sairi. Ya, saya juga saya lancar. Amin. Dan kita dalam dilindungi oleh Allah. Amin. Ya Allah. Amin. Pak Sairi, Dirut Indonesia Power sekarang siapa, Pak? Asin Sidki, Pak. Dia itu dari supervisor laboratorium, Pak. Wah, itu hebat, Pak. Dia itu ustadz ya, waktu di Suralaya suka jadi khotib, Pak. Paten, Pak. Ini benar-benar direktur sekarang ini, Pak Muar. Iya. Dan baik sekali orangnya. Saya mengikuti, saya pernah dibawa semua dirut, Pak Dawus, Pak Abimayu, Pak Joko Astowo, terus terakhir ini ya Pak Joko Astowo terakhir. Iwan, saya udah pensiun kan tahun 2010. Ya saya jadi tahu semua karakter karena saya mengikuti, karena saya mengurus SDM, saya sering ketemu dirut SDM, mungkin dekat sekali sama saya, Pak. Karena semua masalah saya yang menanggung, apa betul saya laksanakan demikian. Apa perintah mereka sesuai dengan aturan saya laksanakan. Saya nggak mau neko-neko, Pak. Sumber daya manusia dan sumber daya uang luar biasa besarnya, Pak. Kalau di PLN siapa, Pak? PLN Zulkifli, Pak. Wah. Ya, Pak. Baik, Pak Sairi. Ya, Pak. Demikian IKA PLN TV Menyapa kali ini. Izin video ini saya share ke IKA PLN TV, kita Pak. ada silaturahmi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.